saudara-saudara sekalian, kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Kita berkumpul di tempat ini untuk terus menghayati dan mensyukuri karya Allah melalui pengorbanan anak tunggalnya, Yesus Kristus, yang menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuliakan dan mengagungkan Dia di dalam tuntunan tema hidup menurut rohnya. Kita berdiri. Yang tiada bandingnya.
bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya, hutan rimba luas membentang, karya agung tanganmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Bulan, matahari, bintang pun, darat serta lautan, Tuhan menciptakan semesta, muliakan nama-Nya. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita bersama-sama memiliki kesempatan untuk mengakui segala keterbatasan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengatakan seperti ini: Bapa kami di sorga, Engkau selalu mengajar kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan keegoisan yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama, lebih memikirkan diri sendiri, dan merasa tidak perlu mengurus orang lain, ketika sesama kami yang melakukan kesalahan, kami lebih memilih diam dan cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apakah yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang indah yang Engkau anugerahkan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan, dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datang.
salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Petunjuk hidup baru datang kepada kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 130 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8.
Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada Suara permohonanku. jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadukan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel. Dari segala kesalahannya. Amin. Kita merespon dari Pak Pudian Toraya 130 ayat 1 dan 2. O puang perang ini. Saatnya kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan saudara-saudara, dan kita persiapkan terlebih dahulu bagian Alkitab yang akan kita baca dalam ibadah ini. Pembacaan pertama sebentar dari kitab Perjanjian Lama Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Pembacaan kedua sebentar dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Sekaligus bacaan utama kita, dan bacaan Injil dari Yohanes pasal 11, Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat 44. Untuk bagian firman Tuhan pada saat ini, sebelum kita membacanya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah ini dengan sukacita.
Kami bersuka cita karena Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sehingga dalam kesempatan beribadah pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua, terlebih pada saat kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di sepanjang hidup kami. Ampuni kami yang salah dan berdosa ini Bapa, taruh hikmat-Mu dalam pemberitaan firman ini, sehingga semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ulang, pembacaan kita yang pertama yang terambil dari Yeskel 37 ayat 1 sampai 14. Yeskel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu akan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, kita mendengarkan berita dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sungguh terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Firman Tuhan. Sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Saudara-saudara sidang jemaat, selamat pagi dan shalom. Baik, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali Dia memperkenankan kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua sama dalam merasakannya dalam hati kita setiap kali kita beribadah, bahwa sebenarnya kita beribadah itu keuntungannya untuk kita. Kalau kita katakan bahwa kita beribadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk
semakin meninggikan kemuliaan namanya. Bisa juga, tapi lebih banyak sebenarnya ibadah yang kita alami itu, ibadah yang kita lakukan itu tertuju kepada, keuntungannya tertuju kepada kita. Mengapa? Kita semua adalah manusia yang berdosa, kita semua adalah manusia yang telah ditolak oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan sebuah ruang ibadah, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, bukankah itu semuanya untuk kepentingan kita, semua untuk keuntungan kita? Jadi oleh karena itu, mari kita melihat bahwa setiap ibadah yang kita alami dan lakukan itu adalah murni untuk keuntungan diri kita sendiri. Orang-orang yang sebenarnya telah ditolak oleh Tuhan. Jadi jangan kita menjadikan ibadah itu seakan-akan kita mau jadikan sebagai alat untuk memaksa Tuhan memberkati kita. Jangan kita menggunakan kerajinan kita dalam beribadah atau melayani Tuhan sebagai kesempatan untuk tawar-menawar keselamatan dengan Tuhan. Tidak boleh, karena bukan itu pemahamannya. Nah, saudara-saudara, dalam rasa syukur kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini, kita dituntun oleh sebuah tema yang luar biasa. Di membangun jemaat itu hidup menurut kehendak Allah. Tapi kalaupun kita kemudian melihat hidup menurut kehendak rohnya, sesuai dengan perikop bacaan utama kita dari Roma itu. Hidup menurut roh. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, satu hal yang seringkali membuat kita bingung. Mungkin juga tidak bingung semuanya, tapi seluruhnya, tapi paling tidak kita masih bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Tuhan, betul-betulkah Engkau bisa menerima saya kembali? Padahal Engkau tahu latar belakang hidup saya, Engkau tahu masa lalu saya. Engkau tahu dan Engkau pasti mengerti apa yang terjadi dalam hidupku sampai hari ini. Dan biasanya bagian-bagian ini saudara-saudara akan menjadi sesuatu yang membuat kita suatu saat tidak maksimal dalam beribadah kepada Tuhan, dalam berdoa kepada Tuhan. Katakanlah satu contoh, berdoa kepada Tuhan. Kalau betul-betul kita serius dengan hati kita berdoa kepada Tuhan, khususnya ketika kita berdoa secara pribadi, maka selalu ada perasaan dalam hati kita, sekalipun saya menangis di hadapan Tuhan, tapi apakah memang Tuhan menerima saya seluruhnya? Dengan apa yang terjadi dalam hidup saya, dengan apa yang terjadi di masa lalu saya, dan seterusnya. Ini hal-hal yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk memahami keseluruhan dari kasih Allah yang sempurna dan luar biasa itu kepada kita. Belum lagi kalau ditambah misalnya kita sakit, lalu sakitnya kok kayaknya dokter menyerah, tidak tahu juga dokter sakit apa ini, tapi kok ada, mulailah pikiran kita bermain-main, jangan-jangan memang Tuhan ini tidak menerima saya sepenuh hati. Apalagi kalau ditambah lagi bahwa kita menghadapi pergumulan hari ini, belum selesai pergumulan ini, datang lagi pergumulan yang lain dan seterusnya. Oh, lebih bermain-main lagi di pikiran kita. Jangan-jangan memang Tuhan telah menolak saya ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya persisnya persoalan itu untuk kemudian membangun sebuah keyakinan iman kita bahwa sebenarnya hidup kita senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus, senantiasa dituntun oleh Allah apapun keadaan kita. Bacaan utama kita pada saat ini, saudara-saudara, berangkat dari Roma pasal 8. Karena dua ini, pasal 7 dan pasal 8, sama seperti gambaran dua sisi mata uang yang berbeda. Pasal 7 lain situasinya, pasal 8 lain situasinya. Pasal 7 itu kalau kita baca, ada dua perikop di sana yang menentukan sekali. Pertama, perikop yang pertama, arti hukum Taurat. Lalu kemudian bagaimana akibat terhadap pelanggaran terhadap hukum Taurat. Itu perikop yang kedua dalam pasal 7 surat Roma.
Jadi saudara-saudara, kalau kita baca seluruh perikop di pasal 7 itu, pikiran kita betul-betul dibawa dalam tekanan bahwa kita ini sebenarnya tidak benar betul di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan saudara-saudara hari ini, ketika pemahaman pasal 7 surat Roma ini ada di hadapan kita, maka semua kita tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Apapun itu. Karena kita selalu akan tertuju kepada pelanggaran-pelanggaran kita sesuai dengan hukum Taurat. Tidak ada lepasnya kita. Tidak ada lolosnya kita. Sedikit pun tidak bisa. Dan oleh karena itu coba bayangkan, kalau Roma pasal 7 saja berdiri sendiri dan itu menjadi bagian paling penting dalam kehidupan kerohanian kita, saya bisa bayangkan bahwa kita semua ini sudah tidak bisa melayani Tuhan. Kita semua ini tidak bisa hidup lagi dengan Tuhan. Mengapa? Semua kesalahan kita. Dan aturan-aturan hukum Taurat itu betul-betul menjerat kita, menjadikan kita betul-betul sebagai manusia yang sungguh ditolak oleh Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan itu, melalui Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus berbicara tentang sebuah kemenangan besar orang-orang yang percaya kepada Allah di pasal 8. Di pasal 8 itu mencerminkan sebuah pengalaman hidup orang yang yakin, percaya dan beriman kepada Tuhan. Mereka akan mengalami sebuah bentuk kehidupan yang sangat luar biasa, yang sangat diberkati, diselamatkan dan dikuatkan, dikasihi secara luar biasa oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kesinambungan antara pasal 7 dan pasal 8 itu harus kita gabungkan, harus kita maknai secara bersama-sama. Jangan kita hanya memaknai Allah itu menyelamatkan kita tanpa kita tahu mengapa Allah menyelamatkan kita di pasal 7. Jangan sampai kita hanya memimpikan tentang keselamatan kehidupan yang baik dan diterima oleh Tuhan tanpa kita memikirkan bahwa betapa kasih Tuhan itu menyelamatkan itu hanya karena Dia mau mengampuni kita dengan dosa kita yang sungguh banyak itu yang diceritakan dalam pasal 7. Dan itu sebenarnya intinya saudara-saudara. Kita menjalani kehidupan kekristenan kita hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya banyak hal. Kita menjadi anggota jemaat di jemaat Rama misalnya dan ikut dalam pelayanan setiap waktu dengan kesetiaan kita. Bukan karena kita lebih banyak pemberian kita dibanding orang lain. Bukan karena kita ini sudah lama sekali dan orang lain mungkin baru hari kemarin menjadi anggota. Bukan karena itu. Kita menjadi anggota gereja, kita menjadi anggota jemaat, kita menjadi anggota persekutuan keluarga Allah dan Allah melihat kita semua sama. Kesamaan kita adalah bahwa kita semua telah berdosa dan hanya karena kasih-Nya yang mengangkat kita sehingga kehidupan kita hari ini diberkati oleh Dia secara bersama-sama. Ayat 1 misalnya saudara, dalam Roma pasal 8 ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberi gambaran yang jelas kepada orang-orang yang di Roma. Dalam kelakuan kehidupan mereka pada saat itu, Rasul Paulus ini saya betul-betul memikirkannya sebagai orang yang sungguh-sungguh sangat hebat. Bayangkan ketika jemaat Roma itu menjalani kehidupan mereka betul-betul sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan kepada mereka di ayat pertama itu bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Membedakannya dengan pasal 7 tadi. Kalau orang Yahudi memahami bahwa keselamatan mereka ditentukan oleh melakukan hukum Taurat, maka dapat dibayangkan Rasul Paulus sebagai orang yang kemudian ahli juga dalam pemahaman hukum Taurat itu, bahkan sebagai lulusan sarjana hebat soal hukum Taurat itu, mengatakan
Tidak ada yang bisa lolos dari hukum Taurat. Cerita mati itu. Yang benar itu kita menjadi selamat di hadapan Tuhan, kita menjadi tidak dihukum dari Tuhan, karena betul-betul di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Karena di dalam diri Yesus Kristus kita mendapatkan sebuah kehidupan yang betul-betul berbeda dengan orang lain yang menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ukuran-ukuran yang lain seperti hukum Taurat. Mengapa? Setelah di dalam diri Yesus Kristus kita merasakan kuasa Allah dalam bentuk rohnya dalam diri kita, dalam hidup kita. Oh, ini pembuka yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, mengapa kemudian kita menganggap bahwa kehidupan kekristenan kita begitu berarti? Mengapa berarti ini kehidupan kekristenan kita supaya kemudian menjadikan kita betul-betul setia menjalaninya, sekalipun kita sakit, kita bergumul, kita miskin, kita terlantar, kita ditinggalkan orang dan lain sebagainya. Mengapa kehidupan kekristenan ini kita terus anggap sebagai sebuah kehidupan yang begitu berharga? Kehidupan yang sangat berharga sehingga membuat anak-anak kita tidak usah meninggalkan kekristenan ini hanya karena godaan di luar sana yang begitu hebat. Mengapa kita harus menganggap bahwa kehidupan kekristenan kita itu adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lain di dunia ini? Karena pertama tadi, di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari hukuman-hukuman atas dosa kita. Kehidupan kita bebas sekarang kan. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi roh Allah itu bekerja dalam diri kita. Sudah diselamatkan, Allah pun bekerja di dalam diri kita. Dan oleh karena itu saya betul-betul, mudah-mudahan kita sama dalam memikirkan bagian ini, bahwa kita tidak sanggup untuk mengerti secara lebih dalam lagi tentang bagaimana kasih Allah itu sebenarnya kepada kita. Kita ini yang setiap hari tidak ada benar-benarnya di hadapan Tuhan. Kita yang dalam masa lalu kita ini sebenarnya sudah ditolak sekali oleh Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan pemilik langit, bumi, laut dan apapun itu yang ada di alam semesta, dengan kasihnya yang luar biasa itu di dalam diri Yesus Kristus, merendahkan dirinya sama seperti kita, menghambakan dirinya kecuali karena dosa. Mati di kayu salib, menderita untuk kita. Waduh, luar biasa. Dan oleh karena itu kehidupan kekristenan kita menjadi sangat penting. Ayat selanjutnya. Dalam ayat 12, kalau kita membacanya demikian, ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ketika orang-orang di Roma itu ditantang oleh Rasul Paulus untuk melihat segala keberadaan kehidupan mereka, maka Rasul Paulus berbicara tentang hutang piutang. Mengapa? Kalau misalnya orang-orang Roma terus menjalani kehidupan mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan, menurut kehendak daging, kata Rasul Paulus dengan istilah seperti itu, maka sebenarnya kita ini menghambakan diri kita kepada kepentingan dan keinginan daging kita, kemanusiaan kita. Sementara kalau kita sebaliknya dari itu, yaitu hidup di dalam perkenaan Allah melalui tuntunan rohnya, maka kita betul-betul akan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Apa buktinya? Ayat 14 dan ayat 15, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pekerjaan roh Allah yang luar biasa ya saudara-saudara. Jadi ketika roh Allah itu bekerja dalam diri kita, itu katakanlah
roh itu diberikan kepada kita, dan roh yang lain dalam diri kita itu seperti roh ketakutan tidak ada lagi. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ini 3 sinonim kata yang biasa dikelompokkan orang. Takut, cemas, dan khawatir. Ini semuanya saudara-saudara, ini melibatkan suasana hati yang sebenarnya selalu mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Cemas, khawatir, dan takut. Cemas dan khawatir itu katakanlah sesuatu belum terjadi di depan, tapi sekarang ini sudah mempengaruhi sekali cemas tentang penyakit, cemas khawatir tentang kehidupan yang akan seperti ini dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya belum terjadi, tapi kita sudah mempengaruhi sekali kehidupan kita hari ini. Nah, ketakutan itu beda lagi. Ketakutan itu adalah memang persoalannya sudah nyata, pergumulannya sudah nyata, dan kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi itu. Akhirnya kita betul-betul lemah. Nah, bagian itu saudara-saudara, ketika itu terjadi dan dilihat oleh Rasul Paulus di Roma, maka Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma bahwa sebenarnya mereka tidak harus berpikir seperti itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam ayat 5, kalau kita baca dalam ayat 5, Rasul Paulus mengatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bahwa ketika Rasul Paulus melihat keberadaan kehidupan orang di Roma itu sudah menjalani kehidupan mereka sesuai dengan keinginan, kepentingan. Rasul Paulus membuat sebuah pemahaman yang baru tentang hidup yang berdasarkan perkenaan roh Allah. Dan itu bisa menjadikan orang-orang di Roma termasuk kita dapat menjalani kehidupan lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena ketika roh Allah itu bekerja, maka kuasa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan itu hilang. Karena apa? Harusnya kita miliki sekarang. Kita berhadapan dengan penderitaan, kita berhadapan dengan pergumulan, dengan tantangan hidup. Kita memikirkan bukan yang ada di sekitar kita, tapi memikirkan apa yang di depan sana. Pengharapan kita kepada menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Nah, coba bayangkan bagi orang-orang yang terhakimi, takut dihukum, takut dengan masa lalunya, takut dengan kegelapan hidupnya di masa lalu dan lain sebagainya. Orang seperti ini ya akan betul-betul memikirkan hanya itu sehingga tidak punya kesempatan untuk hidup baru, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu merasa takut, selalu memikirkan caranya untuk membela diri, caranya yang dipikirkan setiap hari itu adalah bagaimana supaya dia menampilkan dirinya tidak seperti yang kemudian dicerita orang dan lain sebagainya. Itu membuat kita betul-betul tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hidup lebih baik. Karena kita selalu berada dalam tekanan untuk membenarkan diri, untuk kemudian mau membuat ukuran-ukuran pada diri kita ini harus sempurna dilihat orang lain,
Semua waktu kita habis untuk memikirkan bagian-bagian ini. Coba bayangkan, kalau kemudian Rasul Paulus memberikan pemahaman yang baik sekali kepada kita bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah orang-orang yang terbebas dari hukuman. Hukuman itu bisa juga penghakiman terhadap diri sendiri, hukuman terhadap diri sendiri. Itu kan yang melemahkan kita sekarang, saudara. Mau melakukan sesuatu, belum apa-apa sudah kita menghakimi diri kita sendiri. Kamu tidak benar, kamu seperti ini, dan lain sebagainya. Dari masa lalu lagi diangkat dan bermain-main di pikiran dan hati kita. Bagaimana kita mau maksimal dalam melakukan banyak hal untuk Tuhan? Bahkan saudara-saudara, orang yang selalu terikat dengan hatinya, dengan semua apa perasaan hatinya, entah dia jengkel, entah dia marah, entah dia emosi dan lain sebagainya, setiap hari dia hanya berkutat di persoalan itu. Nah, kalau orang itu kita ajak untuk melayani, untuk mengasihi sesama, tidak ada lagi kekuatannya, karena betul-betul semua kekuatannya itu dipakai untuk mengurusi perasaan hatinya, emosinya dan lain sebagainya. Tidak ada kekuatan untuk mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhan yang dipercayanya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, dalam menjalani keberadaan kehidupan ini ke depan, mari kita betul-betul menyadari bagian rangkaian yang luar biasa ini. Pertama, Allah menyelamatkan kita dari begitu banyak hal yang kemudian menunjukkan kepada kita kehancuran kehidupan. Allah telah menyelamatkan kita di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kehidupan baru untuk melayani Dia. Dan ingat bahwa sisa hidup kita hari ini dan ke depan itu hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk kemudian kepada diri kita sendiri. Dan orang-orang yang sanggup untuk melakukan itu, kita semua yang bisa melakukan itu ke depan, harus meyakini bahwa kuasa Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Sebenarnya surat Roma itu, dan pada umumnya surat Rasul Paulus yang lain kepada jemaat-jemaat yang lain itu, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa kemampuan kita untuk menjalani kehidupan dalam anugerah dan pengasihan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan Allah melalui Roh-Nya yang bekerja di dalam diri kita. Jadi hari ini saudara-saudara, kita pasti tetap akan bertemu dengan penderitaan, pergumulan, dijauhi orang bisa saja. Keadaan-keadaan seperti itu tidak usah membuat pikiran kita terlalu terikat untuk memikirkannya. Yang penting harus kita lakukan, berpacu dengan waktu karunia Tuhan ini. Mari terus kita mengasihi, mari terus kita melayani Tuhan, mari kita menjabat mari kita menjabat tangan semua orang. Bahwa orang tidak mau menjabat kita, itu bukan persoalan penting dalam kehidupan kita. Bahwa kita mengasihi orang dan orang tidak mengasihi kita, bukan persoalan penting dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah melakukan yang baik dan orang tidak melakukan yang baik pula seperti itu sebagai balasan kepada kita, bukan persoalan kita. Karena hal yang kita pikirkan sekarang dan itu terus membuat kita kuat dan tidak melemahkan kita adalah betapa bersukacitanya kita diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu satu hal yang luar biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun dalam dunia ini, termasuk sikap orang kepada kita. Jauh lebih bermakna dari itu. Bahwa kita mau mencari mencari muka, mencari pujian, mencari apapun yang mau diberikan orang kepada kita, itu sangat tidak penting. Itu jauh lebih kecil dan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan telah lakukan di dalam diri kita, dalam hidup kita, dan sisa waktu kehidupan kita ini ke depan. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih serius harus kita pikirkan dan terus jalani dalam kehidupan kita. Sehingga perjalanan kehidupan kita ke depan ini adalah pemahaman tentang kehidupan yang senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jalani hidup seperti ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dalam saat teduh kita pada saat ini, saudara-saudara, saya memberikan waktu kesempatan kepada kita semua dalam iringan organis nanti untuk menggumuli secara pribadi masing-masing kita tentang jalan kehidupan kita selama ini, di mana kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita untuk menuntun kita menjalani kehidupan lebih baik ke depan. Saudara-saudara, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman atau segala waktu, mari kita mengucapkan secara serempak pengakuan iman kita. Dan pada saat ini dalam rumusan pengakuan iman Rasul yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Tuhan, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami,
berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Firman Tuhan terus mengingatkan kita dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita mengiringi dari pelengkap Kidung Jemaat 148, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih. Syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita ulang dari ayatnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda
kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Jika dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya dan terus melakukannya dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan setiap waktu bahwa hidup yang kami jalani sekarang bukanlah hidup yang berjalan dengan segala sesuatunya tentang cerita dan kisah tentang kami. Tapi hidup yang kami jalani ini adalah kisah tentang Tuhan yang ada melalui kuasa Roh Kudus di dalamnya. Hidup tentang kuasa Allah yang telah mengampuni kami di dalam diri Yesus Kristus dan telah berkorban bahkan mati bagi kami. Sehingga hidup yang seperti ini adalah hidup yang sungguh-sungguh dituntun oleh kuasa Roh Allah, dan kami dapat jalani itu sebaik-baiknya di masa yang akan datang, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami bisa saja diterpa oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Bahkan persoalan-persoalan yang begitu berat sudah ada di depan kami, nyata dalam hidup kami. Berikan kesempatan kepada kami Tuhan dalam suasana seperti ini untuk terus mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, dan tidak pernah ada sedikit pun Tuhan melupakan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa mendoakan jemaat-Mu, baik yang sakit, yang lemah, berbaring di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Nama satu persatu dari mereka Tuhan selalu kami doakan setiap hari. Bahkan yang mungkin belum sempat kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan terus memberkati, mengasihi, sehingga sekalipun sampai hari ini tanda-tanda kekuatan, tanda-tanda kesehatan seperti sedia kala itu belum sepenuhnya mereka alami, paling tidak penuhi mereka Tuhan dengan keyakinan percaya mereka kepada kasih-Mu yang luar biasa melalui tuntunan Roh Kudus, agar setiap sakit, penyakit, pergumulan dan tantangan hidup, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam apapun yang kami hadapi sekarang ini, di dalam kuasa Yesus semua itu telah dipatahkan. Tuhan, kami terus berdoa mendoakan persekutuan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kami terus meyakini Tuhan bahwa Engkau ada di sini. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam persekutuan, di dalam jemaat ini. Sekalipun kami semua adalah orang-orang yang tidak sempurna ya Tuhan, di sana sini baik melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami dipenuhi dengan kekurangan, keterbatasan. Tidak ada di antara kami yang sempurna Tuhan. Tapi kami mohon dalam ketidaksempurnaan ini, teruslah menguatkan kami, teruslah kemudian mengikat persaudaraan di antara kami,
supaya kami tidak pernah putus untuk terus memperjuangkan kehidupan yang berkenan kepadamu, dan di dalam perjuangan itu kami terus mengandalkan Tuhan, sehingga di tengah kelemahan kami tidak putus asa, sehingga persekutuan dalam pelayanan di jemaat ini dapat terus dengan baik dijalani ke depan. Kami berdoa mendoakan kehidupan bangsa dan negara ini. Teruslah memberkati Tuhan agar kehidupan di bangsa dan negara ini semakin baik dan di dalamnya pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Setelah ibadah ini kami kembali ke rumah kami masing-masing. Teruslah menyertai kami Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, kami terus dapat mengalami sukacita karena tuntunan dan pengasihan Tuhan. Ibadah ini juga ya Tuhan dibentuk dalam sebuah siaran yang dapat diterima di rumah-rumah jemaat yang boleh masuk dalam pelayanan online dalam jemaat ini. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami khususnya yang sakit, yang di usia tua, yang di rumah, yang saat ini beribadah bahkan berdoa bersama dengan kami. Tidak ada ruang dan tidak ada pembatas apapun Tuhan bagi kami semua untuk bersekutu dan berdoa, dan biarlah Engkau kuatkan kami untuk terus melakukannya ke depan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami. Kami datang berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, penekanan warta hari ini Minggu 26 Maret tahun 2023. Yang pertama disampaikan kepada kita semua pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 di pukul yang ke-9 waktu Indonesia Tengah direncanakan akan dilaksanakan baptisan kudus reguler bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya. Dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023 pukul 10. Yang kedua, katekisasi, pelajaran katekisasi CD reguler tahun 2023 akan dilaksanakan setiap hari Jumat mulai tanggal 14 April 2023 pukul 17. Bagi yang sudah mengambil formulir pendaftaran agar segera mengembalikannya ke kantor gereja setiap hari kerja pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran katekisasi CD ditutup tanggal 8 April tahun 2023. Selanjutnya, kotak khusus pada hari Minggu tanggal 2, tanggal 9 dan tanggal 16 April tahun 2023 di semua jam kebaktian akan dijalankan kotak khusus untuk mendukung tim kerja Baksos PKBGT Jemaat Rama dan Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rama yang akan mengadakan bakti sosial di Gereja Toraja Jemaat Basse Sang Tempe, harap disambut dengan sukacita. Selanjutnya, kegiatan Hari Raya Gerejawi pada hari Minggu tanggal 2 bulan 4 2023, ibadah Minggu Palmarum pukul 6, pukul 9, pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 bulan 4 2023, ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada jam 6 sore. Selanjutnya akan juga dilangsungkan pembasuhan kaki dengan menggunakan busana nuansa putih. Pada hari Jumat tanggal 7 bulan 4 2023, ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada pukul 6, pukul 9, pukul 4 sore dan pukul 7 malam yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 4 tahun 2023 akan dilaksanakan ibadah Sabtu Sunyi pada pukul 6 sore dengan menggunakan busana nuansa hitam. Pada Minggu tanggal 9 bulan 4 2023 akan dilaksanakan ibadah Paskah pada pukul 5 dan pukul 7 malam.
Dengan tema PGI, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Selanjutnya, kegiatan lomba Prapaskah PKBGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Maret sampai dengan 1 April 2023 pukul 5 sore bertempat di Jemaat Rama. Adapun beberapa kegiatan lomba yaitu tenis meja, ganda, domino, dan yoker. Diharapkan partisipasi segenap anggota PKBGT Jemaat Rama dalam kegiatan tersebut. Demikian penekanan warta. Terima kasih. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupanmu, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar hari ini. Hiduplah senantiasa sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ya, kami siap pergi dan senantiasa hidup dalam kehendak Allah. Terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sebagai nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 4, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan
silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Pitu puntu anan lombok kiolai membulewan saekan mak turu mentama padang toraya padang kinaya-naya balikan kami undak katuan tama tunduk toraya tutong dok malak ditongan.